lagi Mas Bongker, mudah-mudahan cepat hadir. Ya mana sih bau dia udah bentar. Bentar di rumah ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kopi kok udah terhidang ini? Salaman dulu. Hand sanitizer perlu nih. Ini jangan-jangan ada apa-apa nih, Ki? Iya nih. Kopi udah dibuat. Iya udah dibuat nih. Aman kan nih diminum nih? Iya. Aman 100%. Kopi Wah. kemarin atau kopi apa nih? Kirain kopi sisa terus langsung hidang biar nggak ketahuan. Iya. Jadi kopi itu apa? Kopi daur ulang. Iya. Ya jangan lupa. Kalau ayam tuh pakai- tiren. Kasus. Jangan lupa pakai sanitizer. Gratis. Kayaknya ada yang berubah nih, apa ya? Sebentar. Lebih bercahaya. Kita Ya. cek. Alhamdulillah lah. Oh, ini. Pojokan ini Ini. Itu logonya kan berubah begitu. Makanya. Dapat rezeki dari mana? Pakai Apple aja kemarin. Hah? Hasil tabungan utang piutang. Budi. Gila, sekarang untuk bayar itu aja udah. Kayaknya ini ya, gara-gara kemarin itu ya disewa buat syuting ya. Datangan habis terus. Oh, Alhamdulillah gitu. bisa. Orang datang pada ngutang, rupanya dapat gedenya dari nyewain warung Amin. untuk lokasi syuting. Itu tadi itu niat baik seorang belum tentu langsung dibayar saat itu juga. Yoi, Iya, bagus tapi bisa tuh. jadi tabungan. Udah langsung, jadi langsung invest ke alat ini judulnya. Benar, itu udah benar, Ki. Invest ke alat. Apa yang didapat langsung diinvestasikan itu benar untuk usaha apalagi. Gitu kan? Tapi ini juga berarti berpikiran maju nih, menyewakan warung selain untuk dagangan, disewakan untuk syuting. Benar. Iya kan? Jadi orang yang syuting tetap suruh beli ke warungnya dia gitu. Double. Orang Iya. syuting ngopi ya Kopi, kan. Tempat syutingnya dibayar. juga. Waduh, plus tuh. Luar biasa. Kok bisa berpikiran begitu Pak Toto? Gimana tuh ceritanya tuh? Ya memang kita berpikiran positif. Ini Oh. boleh saya minum ya? Oh iya silakan. Ya harus memikirkan ke depannya supaya nggak kesandung. Oh jadi kalau sudah nggak kesana tuh disewain berarti. Tapi gini, intinya kayak Pak Toto ini jeli melihat. Jeli peluang. melihat peluang. Benar. Iya. Apapun. Segala sesuatu memang harus jeli sekarang Pak. Iya. Coba Contohnya, duduk sini lah, contohnya, duduk sini kita contohnya. ngobrol. Saya pengen tahu ilmunya Pak Toto. Duduk sini Pak Toto. Ilmu mah bisa pengalaman ya. Nah itu. Wih, Coba, nah ya coba. pengalamannya duduk di depan coba. Sini, sini. Kalau duduk situ ini minder. Oh ya udah di situ aja dari jauh. Jujur tapi duitnya triliun. Makanya. Aduh. Kasus. Luar biasa. Tapi dari bisnis tempat sewaan untuk syuting itu kayaknya menarik ya. Sangat menjanjikan. Jadi memang ada satu tren orang itu bikin rumah nggak untuk ditempati, tetapi dia melihat peluang bahwa ini pertumbuhan film dan sinetron lagi naik. Dia pasti butuh tempat untuk syuting. Entah rumah adat, entah rumah yang modern, entah rumah yang sesuai dengan kebutuhan syuting. Bahkan warung seperti ini. Bahkan warung Ya, seperti ya. ini, bahkan warung seperti ini, itu kan artinya yang bisa melihat, contohnya misalnya sidul anak sekolahan, Ya. itu pasti kan harus rumah yang sesuai dengan karakter Betawi pada saat Benar. itu, atau film-film sinetron yang memang mengacu pada tradisi, misalnya rumah joglo atau rumah modern yang bertingkat, yang semuanya minimalis misalnya, itu kan juga harus disetting, Benar. dan ini peluang bisnis, peluang bisnis. Dan juga harus kemarin menabung lah. Buat Buat invest ke depannya. Oh iya, iya benar. Yang lebih tinggi. oh, terus disewain lagi. Disewain Cari lagi. duit lagi. Oh, iya. Itu Ya, jadi- kisaran berapa tuh harganya tuh? Mungkin bisa tahu tuh. Ya sempat baca sih beberapa waktu yang lalu bahwa rumah atau lokasi-lokasi yang disewakan untuk syuting memang ada beberapa parameter gitu. Salah satunya tadi itu tadi keunikannya. Ya. Keunikan karena kedaerahannya, Ya. keunikan karena modernisasinya misalnya gitu kan. ya. Yang kedua adalah strategis atau tidaknya. Ya, Nah, kan oke. orang Arti datang kan, parkiran luas, Iya. aksesnya gampang. aksesnya mudah gitu. Iya, Kecuali iya. tempat yang sifatnya alam ya mungkin memang harus syuting di atas gunung misalnya. Iya, Ya, itu kan iya. udah bisa di setting tuh. Nah, untuk kisaran
rumah yang 2 lantai ini saya baca sehari itu untuk sinetron ya. Kurang lebih itu 5 sampai 8 juta sih. 5 sampai 8 juta ya. Per hari. 5 sampai 8 juta. Kalau untuk iklan itu bisa 2 kali lipatnya, Pak Toto. Kemarin apa sinetron ya? Sinetron. Nah, itu lumayan tuh kenceng tuh. Jalannya aja udah gini. Oh, itu langsung ganti tuh. Maka Iya, Pak. Gitu. Kalau rumah untuk sinetron yang 2 lantai itu sebulan ya, kan kadang ada sinetron ada yang sebulan langsung- sampai yang stripping harus ini tetap itu bisa sampai 150 juta. 150 juta Minimal, sebulan. sebulan. Gila ya. Nah itu memang nggak bisa dipungkiri bahwa rumah untuk lokasi syuting yang misalnya setting sesuai dengan skenario, Ya. tuntutan skrip, itu memang harus diadakan. Makanya di Hollywood dia nggak mau nyewa. Daripada untuk nyewa dia bangun. Bangun setnya. Waktu bikin kapal Titanic yang tenggelam, kolamnya dibangun, kapalnya dibangun supaya sesuai dengan fakta mendekati ini. Dan itu juga bisnis yang menarik. Misalnya kita bisnis membangun rumah rumah tahun berapa, itu juga tukang-tukangnya itu juga bisnis juga, peluang juga. Nah yang sudah menyiapkan sebelumnya itu juga berarti dia lebih maju lagi, dia udah siapa tahu ya. mau bikin mau ada orang yang bikin, itu terus diperlukan rumah adat, rumah tradisi atau rumah-rumah apa atau sesuai yang dibutuhkan. Nah, jadi mungkin kalau memang kita punya rezeki lebih gitu ya dan memang arahnya Ada mau ke tanahnya. sana, ada tanahnya, ya coba kita set bangunan-bangunan yang memang unik ya. Iya, itu ada istilahnya itu ada peluang bisnis tersendiri lah. Nah, dan tak kalah pentingnya sebenarnya gini, rumah yang sudah kita bangun atau set yang unik itu ya harus tetap istilahnya apa? Dipromosikan. Dipromosikan. Kalau misalnya nggak tahu orang bagaimana mau sewa ya kan? Betul, Nggak tahu. betul. Nah mungkin kayak Pak Toto nih, Pak Toto ini orang tahu lokasi warungnya Pak Toto ini dari mana sebenarnya? Kan nggak mungkin ujuk-ujuk orang film datang Mau sini, nyewa. saya mau sewa gitu, nggak mungkin gitu kan? Online. Oh, di Orland. Di IG-nya warung Pak Toto berarti ya? Iya. Makanya ya. Ya, itu promosi berarti. Padahal IG-nya warung underscore Pak Toto itu belum lama loh itu. Ya kan? Makanya. Tiba-tiba udah jadi tempat ini aja, cepet ya. Dan cara merawatnya gimana? Kalau film itu sukses, tempat yang untuk syuting bisa dijadikan lokasi wisata. Oh, Seperti iya. Jadi, Ada Apa Dengan Cinta iya. yang kedua. sama ini kayak apa namanya Laskar Pelangi itu juga sama. Iya, kan tempat yang untuk syuting itu kan jadi orang berkunjung. Oh, di sini lokasi syutingnya. Benar. Kayak Ada Apa Dengan Cinta yang kedua, yang tempat kopinya itu juga jadi ramai itu. Iya. Ada satu di Jogja ya, satu lokasi untuk ngopi itu juga jadi ramai. Dan itu ya menarik. Atau Korea itu juga tempat yang bekas untuk syuting dijual lagi. Benar. Wisatanya, jalannya jadi destinasi destinasi wisata. Nah ini harusnya saya perlu menghadap ke kamera nih. Artinya buat warga yang punya dana lebih itu bisa tuh. Satu peluang. Jadi membangun bisnis dari itu. Dan pemerintah juga bisa juga mensupport misalnya pariwisata itu untuk destinasi ini, tempat kunjungan. Jadi misalnya kayak tempat-tempat yang udah pasti harus masuk logo Monas, ya kan, itu udah pasti sering masuk, atau tempat hiburan kayak semacam kebun binatang, taman mini segala macam itu harus dipromoin ini. Nah bila perlu ya harus banyak kerjasama sehingga orang bikin film ya di situ sekaligus untuk promosikan lokasinya. Ini loh taman mini, ini loh kebun binatang Ragunan, ini loh museum Fathahillah misalnya, ini loh. Oh itu kalau udah bisa masuk ke film ya tinggal diatur kerjasamanya seperti apa. Satu sisi mempromosikan, satu sisi bagi si produser film dibantu untuk soal kontrak. Itu kan keren. Sebenarnya di Indonesia yang sudah membangun itu juga sudah ada sebenarnya. Kayak contohnya studio di Persari ya. Ya, studio Persari ya. itu juga Itu termasuk. kan memang dibangun khusus satu kompleks untuk syuting gitu. Itu keren itu. Salut loh, itu luasnya minta Luas ampun. banget itu. Ya, Kita bisa belajar pernah- dari Iya, itu. kita pernah lihat Terus sama juga juga. studio di Karnos Film. Karnos ya kan? Film, Lebih banyak ya. kayak buat rumah sakit, Ya, buat ya, gedung-gedung apa gitu kan. Atau studio Alam TVRI TVRI. yang di Depok ya. Iya. Itu juga di set. Terus yang ini yang untuk laga di Cibubur. Oh, itu iya. juga luas tuh. Nggak tahu itu bayarnya kemana tuh, ke negara mungkin ya. Karena itu kan punya Pemda ya kalau nggak salah ya. Itu Iya, kawasannya. punyanya Pramuka kan itu. Kawasan Pramuka. Jadi artinya ya Berarti bisa juga dong Ki, misalnya saya punya tanah besar nih, ya nggak usah dibikin rumah, tapi Iya. kita set sebagai kebun apa gitu. bisa, kan. bisa. Bisa ya. Bisa. Jadi di setting kota pun bisa.
Kayak di Hollywood itu kan kota dibangun, satu kota itu untuk syuting semua. Ya, kalau itu kan sesuai kebutuhan. Sesuai filmnya, kebutuhan, kan. ya, sesuai Dan kebutuhan. mereka biasanya ngeset sendiri. Set sendiri. Ha-ha. Nah itu yang salah satu yang mahal juga. Nah supaya nggak mahal kan berarti kan dimirip-miripin. Jadi skenario yang mengalah sedikit lah. Skenario mengalah sedikit, ini agak mirip ya udah nyewa aja daripada bangun kan kosnya lebih tinggi lagi. Perfilman kita belum sampai ke situ. Ininya kos. Karena faktanya film mahal tidak linear dengan film laku. Oh iya benar. Belum Ya tentu laku. itu udah berapa kali kita bahas kan. Jadi memang hal yang berbeda. Tapi yang mau kita garis bawahi adalah industri film itu bukan hanya untuk sineasnya, Ya gitu kan. Masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Gitu. banyak banget. Ya untuk promo misalnya media berarti kecipratan untuk dana promosi, ya kan. Mau online, mau TV segala macam ya bisa. Atau spanduk ya tukang cetak spanduk bisa. Tiket, ada kaos segala macam banyak bisa terlibat di industri itu. Artinya kalau industrinya sudah hidup, semua kebagian kan? Semua kebagian. Nah ini salah satu paradoks nih di saat yang lain pada puasa gitu kan, malah tetap nyayur ya kan? Malah nyayur. Ya kalau itu sih udah inilah rezeki lah ya. Nggak mungkin semuanya mati itu nggak bisa, nggak mungkin. Pasti ada yang panen, ada yang kering, ya itu udah wajar aja. Apa rahasianya Pak Toto? Rahasianya hanya bersyukur aja. Wih, ini benar ini. Ini benar. Kita Benar. Ya. Kalau kita utang menjadi buah hasil. Iya. Nah itu kembali ke kita ngomongin soal rumah ya, rumah yang disewa-sewain. Ya. Tetapi ada rumah yang tidak boleh disewain. Nah, iya itu menarik tuh Ki. Apa? Rumah kita Ki. Rumah kita nggak boleh disewain. Jadi rumah kita itu adalah Indonesia. Kedaulatan nggak boleh disewain. Iya. Kedaulatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harga mati. Iya. Jangan sampai disewakan atau digadaikan. Jangan sampai disewakan atau digadekan. Apalagi dijual Ki. Oh iya, Ya, jangan, nggak boleh. Gitu. jangan. Ya itu disewakan itu juga pengertiannya sangat multitafsir ya. Harus hati-hati disewakan itu pengertiannya seperti apa gitu kan ya. Misalnya kita menjual keyakinan kita ya, keyakinan dalam bernegara untuk sesuatu itu juga termasuk menyewakan NKRI juga tuh. Ya kan, kita udah jelas negara Pancasila, UUD 45 dan Pancasila. Lambangnya burung Garuda itu udah nggak boleh diotak-atik lagi, udah pasti. Rumah kita ya lambangnya begitu, aturan main di situnya begitu Pancasila dan UUD 45. Ya udah itu jangan sampai di otak-atik, jangan sampai tetangga yang lain bisikin kita aturan rumahnya suruh dirubah supaya tamu datang jam 10 malam boleh nginep. Nah, itu nggak boleh. Itu kan nggak boleh. Itu kan aturan yang memang yang berlaku di rumah besar kita. Ya udah, kalau mau nurut ya begini, nggak mau ya udah. Gitu. Ya artinya kita tetap sebagai tuan rumah. Tuan rumah, sebagai tuan rumah yang baik, menjaga aturan, kita taati bersama-sama. Gitu kan. Artinya aturan itu jangan sampai dirubah, apalagi demi tetangga, gitu kan. Rumah yang lain, nah itu yang nggak boleh. Demi segelintir orang. Iya. Makanya kita yang tinggal di situ, ya tetap menjaga. Harus Ya. aware. Iya, ya kan? harus aware. Ngelihat dindingnya bagaimana, harus dicat, Jangan gentengnya mentang-mentang, seperti apa. Dinding ini bukan kamar saya, biarin aja lah. Loh, jangan. Gitu kan. Nggak boleh. Harus Lihat kita gentengnya, walaupun itu bukan di atap rumah kita, di atap kamar kita, itu harus dibenerin. Kalau udah basah banjir, repot semuanya. Minimal mengingatkan, saling Mengingatkan, dan kita jaga persatuan dan kesatuan sesama penghuni rumah besar. Gitu. Mantap nih, kayaknya ada visi yang keren tentang rumah nih. Ya, itu ada Ngitungin receh mulu, Pak Toto. Iya. Penting ini. Penting untuk kembalian ya. Penting untuk kembalian. ini judulnya Rumah Kita. Jadi Pak Toto. Ya. Biar berbeda mungkin Rumah Kita Indonesia lah. Ya kan?
Jadi apa namanya? Dalam sajak ini yang mau ingin disampaikan adalah bahwa rumah selain tempat tinggal kita itu juga pelindung. Seperti juga fungsinya sebagai baju. Baju itu juga pelindung kita selain menutup aurat, melindungi diri dari panas dan hujan. Nah, rumah itu pelindung keduanya. Oke. Rumah kita. Kita perlu dinding untuk pelindung diri dan menutupi diri. Pelindung pertama inilah yang disebut sandang. Sandang bisa menutupi segala keburukanmu, tapi tak bisa menutupi kebenaran. Dengan sandang, kehidupanmu dinilai dan diukur, dipertaruhkan. Anehnya, banyak yang berpakaian, tapi seperti tak berpakaian. Telanjang dalam ketertutupan. Sandang sebagai alat manipulasi untuk menipu lawan. Kamu bisa terlindung dari sengatan matahari ataupun hempasan angin. Tapi kamu tak bisa memaksa untuk tidak bersaksi bagaimana kamu sesungguhnya. Selain sandang, kita perlu pelindung kedua. Dialah rumah yang membatasi antara kamu dan tetanggamu, yang melindungi hak pribadimu. Rumah yang besar bisa menampung banyak orang, tapi tetap saja nggak sanggup menampung kesedihan, walau hanya sedikit. Sebaliknya rumah yang kecil sanggup menampung kebahagiaan yang besar. Aku, kamu, dan kita tinggal di dalam rumah. Dan rumah-rumah itu berdiri di dalam rumah besar yang disebut Indonesia. Jagalah rumah besar kita. Jangan sampai tergadaikan. Karena itu pelindung terakhir diri kita. Iya. Iya. Ya semua ada rumahnya. Oh iya, dari tadi belum. Saya terkesima loh, bener dengan ininya Pak Toto tuh. Ide-idenya Tiap gitu. hari itu selalu ada peningkatan perubahan, yang signifikan gitu. Tapi Pak Toto tuh selalu bawaannya sedih, kenapa ya? Itu nanti dibahas episode Oh, kedua. episode yang lain nih. Episode yang lain. Boleh ya. Nanti khusus nih tentang ekspresi. Benar. Boleh juga tuh. Oke, yuk. Dah ini kita kerja jangan walaupun rumah nyaman, tetap kita harus keluar rumah untuk bekerja, gitu kan. Rumah tetap harus dihidupkan. Rumah harus hidup. Dengan kehangatan. Gitu. Ngitung lagi. Aduh, bahaya nih. Ayolah, segera. Hitung lagi ya. Hitung ya, hitung aja udah. Udah, biar aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Bungkar.